Halo sahabat pemilih, jumpa lagi bersama saya Lisa Adminova di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Tentunya kita masih membahas tentang tahapan pilkada di Provinsi Gorontalo. Dan saat ini sahabat pemilih, saya tidak sendiri. Sudah bersama saya Ibu Selvi Katili, Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Halo Ibu Selvi, apa kabarnya? Halo, Baik, ini kali kedua ya Bu datang di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Iya, terima kasih. Saya sudah kali kedua ini diundang oleh teman-teman yang di podcast kita yang alhamdulillah cukup melambung tinggi ya. Ya, betul sekali. Tentunya sahabat pemilih banyak ini yang suka sama Bu Selvi. Ada Bu Selvi di podcast Kotak Suara, terus langsung pencet nih di channel YouTube KPU, di Facebook ya kan, mau nonton Bu Selvi. Iya. Ya Ibu, kemarin di podcast episode ketiga sudah membahas tentang strategi sosialisasi dan target partisipasi pemilih pada pemilihan serentak tahun 2020 bersama Mbak Novia, begitu. Nah, saat ini kita akan bersama-sama membahas tentang pelaksanaan pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Nah, ini sebelum ke topik yang akan kita bahas, Ibu, saya mau bertanya, bagaimana perasaan Ibu Selvi dari awal pilkada ini dirancang hingga akhirnya di tengah-tengah ada COVID-19, terus KPU ini sampai saat ini ternyata bisa di titik ini, di hari ini tahapannya penetapan ya. Bisa di titik ini, bagaimana perasaan Bu Selvi sendiri? Iya, terima kasih Dek Nova. Jadi Nova Lisa. Iya. Alhamdulillah, kalau ditanya perasaan hari ini ya, di masa pandemi ini, alhamdulillah di tengah-tengah masa pandemi saya cukup berbahagia ya. Berbahagia bukan karena berbahagia kita di masa pandemi, tidak. Tetapi berbahagia dengan tahapan yang memang sudah kita rancang sekian hari kemarin, sempat ditunda beberapa saat, lalu dikembalikan lagi. Dan beberapa minggu kemarin ada goncang-gancing untuk ditunda kembali, tetapi alhamdulillah dengan RDP kemarin antara KPU, Bawaslu, DKPP dan Komisi 2 pemerintah itu dilanjutkan, diteruskan ya. Sehingganya ini merupakan satu kebahagiaan bagi kami sebagai penyelenggara di provinsi bahwa kita sudah sampai di titik hari ini. Titik hari ini adalah titik di dalam tahapan pilkada adalah hal yang sangat krusial. Mengapa krusial? Karena kita di titik yang menetapkan calon nantinya. Nah, insya Allah sekarang ini sementara teman-teman melaksanakan pleno yang mungkin sebentar lagi akan segera dirilis siapa-siapa saja yang sudah melalui tahapan administrasi yang lolos yang akan berlaga di pilkada 3 daerah ini. Jadi Ibu, walaupun banyak pihak, tentunya banyak pihak sekali yang menyudutkan KPU, sudah ini pilkada ini diundur saja, masih pandemi loh, masa tetap mau dilaksanakan. Banyak pihak yang menyudutkan, tapi KPU sendiri tetap semangat ya Bu, tetap optimis bisa melaksanakan pilkada ini hingga nanti selesai begitu ya Bu, tetap berusaha bagaimanapun caranya begitu ya Ibu. Iya, jadi tetap di aturan yang berlaku. Iya, betul. Dan juga pilkada hari ini bukan saja tanggung jawab KPU loh, tetapi semua stakeholder yang ada, karenanya kemarin itu kita ada penandatanganan deklarasi bersama antara semua stakeholder di mana bahwa penyelenggaraan pilkada kali ini di masa pandemi adalah tugas kita bersama gitu. Ya. Kembali yang ke tadi Ibu, tahapan hari ini penetapan tanggal 23 September 2020. Bagaimana persiapan KPU Kabupaten Kota di 3 daerah penyelenggara Provinsi Gorontalo? Apakah siap? Bagaimana desain pelaksanaannya terkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan? Ya. Alhamdulillah tahapan untuk menjelang penetapan hari ini diawali dengan pendaftaran kemarin yang memang seluruh tahapan kita sudah laksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, karena memang peraturan PKPU kita adalah mencantumkan hal yang wajib adalah taat kepada prosedur kesehatan yang ada. Jadi protokol kesehatan yang itu harus dikedepankan. Alhamdulillah di pendaftaran kemarin itu sudah dilakukan di masa pencalonan, baik itu di masa pencalonan perseorangan maupun yang kemarin diusung oleh partai politik.
Walaupun ada juga riak-riak yang ada yang tidak patuh, tetapi itu kan di luar konteksnya kita begitu. Dan untuk hari ini kami sudah melaksanakan monitoring evaluasi ke 3 daerah. Bagaimana mekanisme dari teman-teman untuk menetapkan pasangan calon. Memang dibolehkan di dalam peraturan ada yang bisa secara daringnya, tetapi lebih banyak untuk teman-teman melakukan pleno tertutup ya hari ini, pleno tertutup yang juga dilaksanakan di 3 daerah ini, tetap mengedepankan protokol kesehatan ini. Nanti insya Allah besok akan dilakukan pencabutan nomor urut gitu, pengundian nomor urut, dan juga tetap diberlakukan protokol kesehatan ini karena memang ini adalah hal yang wajib dan memang merupakan hal yang harus kita laksanakan karena kita di masa pandemi ini adalah masa pembiasaan normal baru, sehingganya ini adalah bagian juga dari kita mensosialisasikan ke masyarakat bahwa di masa pandemi ini KPU siap untuk menyelenggarakan pilkada ini dengan norma baru di mana membiasakan diri bagaimana kita harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, Bu Selvi, hari ini penetapan ini kita belum tahu hasilnya bagaimana. Iya. Ada yang diterima, ada yang diterima penetapannya, ada yang tidak diterima penetapannya begitu. Nah, apakah KPU sendiri sudah siap apabila ada kemungkinan ada peserta pemilih calon yang tidak diterima begitu? Mungkin nanti mereka akan melakukan sengketa dan tidak ditetapkan. Ya, gitu. Tidak ditetapkan. Nah, mungkin mereka akan mengajukan sengketa dan kita tidak tahu apakah nanti mereka membawa banyak massa, kemudian ada kerumunan. Kita tidak tahu akan hal itu. Apakah KPU sendiri siap untuk menangani hal itu, Ibu? Iya, jadi di penetapan hari ini, memang kalau penetapan hari ini kita sudah menyampaikan penetapan dilaksanakan oleh KPU ya, gitu. Nah, untuk besok pengundian nomor urut bisa saja mereka membawa masyarakat pendukungnya. Nah, untuk penetapan hari ini seperti pertanyaannya tadi bahwa apakah ada yang ditetapkan atau ada yang tidak. Berkaitan dengan hal ini sebagai KPU provinsi hari ini kami belum tahu ya. Kami belum tahu karena penetapannya itu dilaksanakan oleh teman-teman di 3 daerah. Karena itu ditetapkan melalui mekanisme yang ada, lalu ditetapkan dengan persyaratan yang ada. Kalau memang itu semua memenuhi syarat yang diisyaratkan di dalam peraturan PKPU-nya kita, ya harus ditetapkan. Tetapi kalau memang ada yang tidak sesuai dengan peraturannya, berarti tidak ditetapkan. Mengantisipasi hal ini, teman-teman di 3 daerah sudah berkoordinasi dengan pemerintah, lalu dengan pihak keamanan juga loh. Jangan lupa, fungsi pihak keamanan sangat sentral dalam pelaksanaan pilkada kita, baik dari waktu-waktu kemarin ataupun hari ini. Juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan, di mana di situ ada gugus tugas, walaupun kemarin gugus tugas itu sudah dihentikan, tetapi tetap ada komunikasi. Yang berikut juga dengan teman-teman Bawaslu, karena memang penerapan protokol kesehatan ini adalah bagian yang sudah dimasukkan di dalam peraturan KPU, sehingganya kalau ada yang melanggar itu berarti pelanggaran itu ada teman-teman Bawaslu yang mengawasi. Jadi KPU tidak sendiri dalam pelaksanaan secara teknis. Kita punya tupoksi, ada tupoksi pengawasan yang dilaksanakan oleh teman-teman Bawaslu, sehingganya kalau ada kerumunan massa yang dibawa oleh teman-teman paslon nantinya, maka yang akan menindakinya ada teman-teman Bawaslu, berarti tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku gitu. Jadi saat ini kok KPU sendiri siap ya Bu, karena KPU sendiri sudah berkoordinasi seperti yang dikatakan Bu Selvi dengan pihak kepolisian, dengan Bawaslu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kerumunan massa. KPU tidak sendiri, akan ada pihak-pihak yang membantu begitu. Ada semua stakeholder bertanggung jawab. Semua bertanggung jawab. Ya. Terima kasih Bu Selvi. Selanjutnya tentang tahapan kampanye. Ini akan dilakukan selama 71 hari. 71 hari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember. Nah, ini bagaimana Ibu tentang kampanye di PKPU nomor 10 tahun 2020? Iya. Jadi seorang ataupun pasangan calon yang sudah ditetapkan melalui rapat pleno KPU, lalu sudah melalui pengundian nomor urut, dia mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye. Jadi di dalam peraturan itu ada 71 hari ya kampanye, lalu ada 14 hari masa di mana
kampanye dilaksanakan itu dibiayai oleh KPU begitu. Jadi untuk kampanye kali ini di masa pandemi memang agak beda dari yang kemarin-kemarin. Kalau di masa kemarin kan kita tidak dalam masa pandemi, sehingganya kalau di masa pandemi ini juga diatur ya. Jadi ada yang melalui tatap muka dan ada juga yang melalui daring ya. Dan ini sudah diatur berapa jumlah yang bisa dihadirkan begitu. Untuk tatap muka itu bisa sampai 20 orang ya. Lalu untuk daring itu diatur juga berapa jumlah. Lalu ada juga kampanye rapat terbuka dan rapat tertutup, pertemuan terbuka dan pertemuan terbatas. Ada pertemuan di mana dilaksanakan di luar ruangan. Nah ini bisa hanya sampai 100 orang gitu. Nah sehingganya ini yang harus dipatuhi. Kenapa harus kita memberikan jumlah atau ditetapkan jumlah? Karena untuk mengantisipasi ada kerumunan massa. Nah ini juga untuk mengantisipasi di mana akan ada penyebaran virus ini. Sehingganya harapan kami ini PKPU-nya sudah diatur sedemikian rupa. Harapannya bahwa mari kita sama-sama untuk menaati ini. Demikian juga untuk teman-teman Bawaslu, mari kita sama-sama untuk mengawasi ini begitu. Ya. Jadi kampanye dilakukan sesuai PKPU nomor 10 Iya. lewat daring dan juga bisa tatap terbuka. muka, ya. Tapi dibatasi hanya 100 orang. Iya. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan. Iya. Juga KPU tidak sendiri, ada Bawaslu yang mengawasi. Ya, kalau yang di luar ruangan itu bisa 100 orang. Bisa 100 nah, orang. biasanya kan juga ada yang suka ngumpul-ngumpul begitu, tetapi harapan kami kan ada beberapa macam jenis dari kampanye ini. Nah, tolong yang tidak harus mengumpulkan massa ini loh yang dikedepankan. Kan bisa saja ada yang disebut belusukan, ada kita bisa bagi-bagi alat, ada APK, pemasangan APK dan lain sebagainya. Lalu ada pembagian bahan-bahan kampanye seperti leaflet, stiker dan lain sebagainya. Kalau boleh disarankan ya, kita menggunakan cara yang tidak harus ada kerumunan begitu. Kalau misalnya yang harus ada kerumunan berarti kita harus protokol kesehatannya harus diperketat begitu. Dan teman-teman Bawaslu saya yakin dan percaya bagi pihak keamanan mengantisipasi hal ini. Baik Bu Selvi, terima kasih. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah tayangan informasi berikut ini. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihnu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Ya sahabat pemilih, kembali lagi bersama kami masih di podcast KPU Provinsi Gorontalo, masih bersama Bu Selvi nih hari ini. Sekarang kita akan membahas tentang evaluasi nih Bu. KPU ini mendapat evaluasi atau masukan dari Mendagri, dari Bawaslu, dari masyarakat juga tentang efektivitas PKPU ini Ibu. Nah, sekarang sudah ada PKPU nomor 6 2020 dan PKPU nomor 10 2020 dan ini PKPU saling melengkapi. Iya. Apakah ini sudah menurut Ibu apakah ini sudah efektif untuk pelaksanaan sesuai dengan Iya. protokol kesehatan? Iya, sebagai penyelenggara ya saya yakin dan percaya ini efektif ya. Karena seorang jiwa penyelenggara itu kita harus yakin. Keyakinan seorang penyelenggara insya Allah akan menjadikan pilkada kita akan berjalan sesuai dengan peraturan gitu. Keyakinan dulu gitu. Kalau ditanya hari ini saya 1000% yakin begitu. Karena saya yakin bahwa sebagai penyelenggara kita tidak sendiri. Dengan adanya peraturan PKPU 6, PKPU 10 dan insya Allah untuk kampanye juga akan keluar. Ini sudah menyempurnakan apa yang kita harapkan. Jadi memang ada di dalam PKPU ini ada 9 hal yang baru ya. Jadi ada 9 hal yang baru yang terjadi di masa pandemi. Kalau kita lihat dari masa pelaksanaan pemilu pilkada di tahun-tahun kemarin. Kalau sekarang kita di satu TPS ada 500 ya. Itu direncanakan 500. Kalau kemarin itu kan sampai 600-an gitu. Mengapa kita kurangi? Karena ini untuk mengurangi jangan sampai ada kerumunan yang sangat banyak di TPS. Yang berikut adalah
semua orang yang datang ke TPS itu harus wajib yang pertama pakai masker. Ya, pakai masker. Kenapa ini hal yang wajib? Karena untuk menjaga jangan sampai kita terkontaminasi ataupun menyebarkan virus ke orang lain. Yang berikut adalah setelah masuk ke TPS kita itu ada jaga jaraknya gitu. Kalau kemarin bisa saja berjubel ya, walaupun ada antrian tetapi bisa berjubel. Kalau ini sesuai dengan kemarin yang kita lihat dari penayangan video yang sudah dilaksanakan oleh KPU RI, itu ada waktu atau ada jeda waktu di mana ada berapa orang harus masuk ke TPS. Sebelum kita antri itu ada sekitar 1 meter batasan begitu masuk ke dalam TPS. Yang berikut adalah dengan meyakinkan itu penyelenggara kita KPPS itu sudah melalui rapid test. Ya, melalui rapid test. Jadi kita yakinkan bahwa kita yang berada di dalam TPS penyelenggara itu benar-benar terbebas dari COVID ini. Yang berikut setelah masuk ke dalam TPS kita diwajibkan untuk mengetes suhu badan gitu. Jadi ada di dalam peraturan 37,3 maka ini diarahkan ke bilik lain. Jadi di dalam TPS itu ada bilik yang memang disediakan untuk yang suhu tubuhnya di bawah dari 37,3 dan yang di atas dari 37,3 itu dialihkan ke bilik lain. Jadi ada bilik di samping, tetapi sama ya, kan biliknya sama, pemberlakuannya sama. Jadi jangan ada orang berpikiran, oh kalau saya 37,3 berarti saya tidak bisa, atau saya harus menunggu sangat lama begitu, atau saya diakhirkan. Tidak, sama sekali. Kita tetap memprioritaskan orang-orang atau pemilih kita yang setelah di cross check suhu badannya 37,3. Nah, itu adalah hal yang berikutnya. Lalu setelah berada di dalam itu biasanya kalau kemarin-kemarin kan tintanya itu dicelup ya. Tapi untuk kali ini kita ditetes saja. Kenapa harus ditetes? Berarti tidak ada kontak ya, tidak ada kontak dengan alat dan bahan yang dipakai oleh semua orang. Sehingga setelah keluar dari TPS, setelah keluar kita cuci tangan lagi. Jadi cuci tangan lagi, kan sudah disediakan juga ada hand sanitizer-nya di sana, sehingga dipastikan pada saat pemilih datang dia benar-benar bersih masuk ke dalam TPS, dan setelah dia keluar dia juga bersih. Nah, setelah keluar kan dia akan berkerumun, dia akan kembali ke keluarganya, ke masyarakatnya, sehingga setelah dari TPS dia benar-benar bersih begitu. Nah, itulah harapan kami. Jadi dengan protap di masa pandemi ini kami yakin dan percaya insya Allah dengan bantuan stakeholder semua, dengan pemerintah, masyarakat, kepolisian ya, bahwa mari kita sama-sama mensosialisasikan ini bahwa ini bukanlah tugas sendiri dari KPU, tetapi mari kita sama-sama untuk meyakinkan masyarakat bahwa masa pandemi ini kita bisa melaksanakan pilkada serentak gitu. Ya, sahabat pemilih, itu tadi yang dijelaskan oleh Bu Selvi tentang 9 hal baru yang dilaksanakan di TPS pada tanggal 9 Desember. Nah, mungkin ini Bu Selvi, sahabat pemilih ingin tahu bagaimana dengan pemilih yang berusia rentan? Apakah diperlakukan secara khusus lewat bilik khusus juga atau tetap di bilik biasa begitu Bu Selvi? Kita menunggu PKPU kita ya. Jadi di dalam PKPU kampanye, di dalam PKPU ada teknis yang nantinya orang yang berumur lebih dari 45 tahun nantinya itu insya Allah ada kotak yang akan dibawa bagi yang mereka sakit. Tetapi ini juga ada mekanismenya, jadi bukan serta-merta saya sakit saya nggak bisa, tapi ada formulir yang harus diisi oleh masyarakat ya, di mana menyatakan diri bahwa dia sakit atau di bawah umur atau di atas 45 tahun begitu, sehingga tidak memungkinkan lagi datang ke TPS. Ini mengapa? Untuk menjaga jangan sampai hanya karena datang ke TPS lalu dia karena kondisi tubuh yang tidak fit, nah menjadikan dia terpapar gitu. Jadi KPU sudah mengkaji sedemikian rupa ya. Didesain sedemikian rupa biar sesuai dengan protokol kesehatan.
begitu. Juga untuk mereka yang ada keterbelakangan disabilitas disabilitas, atau mereka juga yang ke TPS memakai kursi roda. Itu sudah diatur semua di dalam PKPU kita, sehingga hari ini KPU itu benar-benar siap melaksanakan pilkada dengan semua peraturan yang ada. Yang pasti bahwa kita mengedepankan hak asasi dari semua pemilih yang datang ke TPS. Kita membuat mereka senyaman mungkin, bahwa seyakin mungkin bahwa jangan takut datang ke TPS, begitu. Ya, jadi sahabat pemilih jangan ragu, jangan takut ke TPS karena ada 9 hal baru yang akan diterapkan pada tanggal 9. Masih terkait PKPU nomor 6 tahun 2020 dan PKPU nomor 10 tahun 2020. Di situ tidak dijelaskan secara rinci tentang sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan. Tetapi di pasal 11 dan pasal 90 di situ dikatakan KPU sendiri bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, sampai saat ini bagaimana koordinasinya, Bu Selvi? Iya, alhamdulillah sebagai penyelenggara teknis, KPU itu kan penyelenggara teknis di lapangan. Jadi semua kita sudah atur bagaimana protokol kesehatan yang memang harus dilaksanakan. Nah, apabila ada yang melanggar, apakah ini ada sanksi hukum ada sanksi sosial? Kalau sanksi sosial sih oke, ya. Karena sekarang saja kalau kita tidak pakai masker kayaknya malu juga ya. Malu loh tidak pakai masker, atau kita tidak pakai facial, atau kita tidak cuci tangan masuk ke satu tempat. Itu kayaknya ada perasaan gimana gitu. Nah, inilah pembiasaan yang sebenarnya harus kita laksanakan. Nah, apabila ada yang tidak melanggar itu, maka di TPS nantinya itu ada juga petugas dari Bawaslu yang bertugas di setiap TPS-nya, sehingga kita bisa berkoordinasi. Lalu juga ada petugas keamanan. Mungkin kalau yang tidak pakai masker disilakan untuk pakai masker, atau yang tidak cuci tangan disilakan untuk mencuci tangan. Kalaupun koordinasi ini ada juga peraturan yang akan mengikat itu, baik itu dari Perda maupun Pergub yang ada begitu. Nah, saat ini Bu, prinsip KPU adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat, baik itu penyelenggara KPU sendiri, masyarakat sebagai pemilih atau peserta pemilihan. Nah, tapi semua ini tetap harus dengan kesadaran masyarakat sendiri. Masyarakat harus sadar akan protokol kesehatan, begitu Bu Selvi. Nah, sampai saat ini bagaimana sosialisasi KPU sendiri dengan masyarakat atau pihak-pihak terkait? Iya, alhamdulillah KPU secara berjenjang ya, karena kita KPU provinsi tidak melakukan perhelatan ini, yang melakukan adalah teman-teman di 3 daerah. Alhamdulillah komunikasi dan sosialisasi yang dilaksanakan, saya di beberapa tempat menjadi narasumber untuk sosialisasi, dan juga ada beberapa titik yang puluhan sampai ratusan titik yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman kabupaten kota. Insya Allah seluruh upaya kita di dalam mensosialisasikan pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini benar-benar bisa terterima di masyarakat, bahwa ini bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi adalah tugas kita bersama, bahwa ini juga bukan merupakan satu tuntutan, tetapi ini adalah kesadaran kita sebagai masyarakat, di mana di masa era peradaban baru sekarang ini kita harus membiasakan diri untuk menjaga kesehatan kita, karena ada stigma yang berlaku, siapa yang mampu bertahan di masa pandemi ini maka dia bisa bertahan hidup. Jadi kita harus ada kesadaran secara naluri, secara diri sendiri, bahwa menjaga kesehatan itu adalah menjaga diri kita sendiri, begitu. Yang terakhir nih Bu Selvi, mungkin ada closing statement dari Bu Selvi untuk penyelenggara sendiri, untuk peserta dan pemilih Bu, untuk besok tanggal 9 Desember. Iya, terakhir untuk closing statement saya, yang pertama adalah KPU siap melaksanakan pilkada serentak. Khusus untuk KPU Provinsi Gorontalo kami siap, secara nasional insya Allah kami siap sebagai penyelenggara. Yang berikut adalah, mari sama-sama kita menjaga kesehatan, bahwa pilkada ini berlangsung aman, tertib, dan damai, dan sehat. Kepada seluruh peserta calon ataupun pasangan calon nanti insya Allah, tolong ini disampaikan ke semua para pendukung, agar di masa-masa kampanye sampai dengan pada hari H pelaksanaan pilkada kita di tanggal 9 itu memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan yang memang
sudah kami sampaikan, sudah disosialisasikan, sudah sudah disampaikan dan di berbagai media, berbagai pertemuan bahwa inilah upaya kita bersama. Jadi salam sehat dari KPU dan salam integritas. Salam sehat dari KPU. Harapan kita bersama KPU ini besok pelaksanaannya bebas dari klaster baru ya Bu. Jadi tidak ada klaster pilkada nantinya. Tidak ada klaster pilkada gitu. Terima kasih Bu Selvi. Ya sahabat pemilih, demikian adalah bincang saya bersama Bu Selvi. Terima kasih Bu Selvi sudah hadir di podcast Kotak Suara. Semoga bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik lagi. Insya Allah. Ya. Hari ini kita baik loh. Hari ini baik. Insya Allah lebih baik lagi. Iya, betul. Ya sahabat pemilih, di dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 dan PKPU nomor 10 tahun 2020, di situ telah dijelaskan secara detail tentang tahapan Pilkada tahun 2020, tentunya tentang penerapan protokol COVID-19. Dan KPU sendiri sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan Bawaslu, DKPP, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, agar pilkada ini dapat diselenggarakan dengan baik. Tapi tentunya itu semua harus juga ada partisipasi dari masyarakat. Untuk itu kami mengajak masyarakat untuk ayo jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, sehingga pilkada tahun 2020 ini bebas dari klaster baru dan tidak ada klaster pilkada. Demikian yang dapat kami sampaikan dari podcast KPU Provinsi Gorontalo. Teman-teman sahabat pemilih bisa follow akun Instagram dan Facebook kami. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami, atau sahabat pemilih juga bisa masuk ke web laman resmi kami KPU Provinsi Gorontalo. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Pemilih berdaulat, negara kuat.